Kisah seorang wanita dengan nama Siti Nurbaya yang merupakan seorang anak dari pengusaha sukses Baginda Sulaiman. Dikisahkan Siti Nurbaya mempunyai seorang kekasih yang bernama Syamsul Bahri. Suatu hari, Siti Nurbaya tampak sedang menunggu kekasihnya, Syamsul Bahri, yang berjanji untuk bertemunya di taman untuk mengatakan sesuatu. Lama sekali udah Syamsul ini datang. Pergi kemana kah dia? Siti, maafkan aku Siti. Tadi aku ada urusan sebentar, makanya aku datang terlambat. Baiklah udah, tidak apa-apa. Memangnya ada apa udah sehingga udah menyuruhku untuk datang ke sini? Apa ada masalah? Syukurlah kalau kau mengerti. Maaf Siti, aku harus melanjutkan pendidikan dan pelatihan militerku di sebuah pulau. Jadi udah akan meninggalkanku di sini sendiri dan udah akan melanjutkan pendidikan udah. Maafkan aku Siti, aku terpaksa melakukan itu karena pendidikanku dilakukan di Jakarta. Baiklah udah, tidak apa-apa. Aku juga tidak bisa memaksakannya. Jangan bersedih Siti, aku akan selalu mengirimimu surat agar kita bisa saling berkomunikasi. Aku akan selalu mendoakan Uda agar pendidikan Uda berjalan lancar di sana. Dan aku juga akan selalu menanti keberadaan Uda di pulau ini. Aku mencintaimu, Uda. Aku juga mencintaimu Siti, terima kasih. Tibalah suatu hari di rumah yang besar dan megah, dikisahkan sesosok lelaki yang tua bernama Datu Maringgi yang marah akan kesuksesan sahabat karibnya, yaitu Baginda Sulaiman atau ayah dari Siti Nurbaya. Entah mengapa, aku sangat kesal melihat usaha Sulaiman yang tambah sukses. Pengawal, pengawal! Ada apa Tuan memanggil saya? Aku ada kerjaan untukmu. Pekerjaan apa Tuan? Aku ingin kau menghancurkan usaha Sulaiman berserta isi-isinya tanpa ada yang tersisa. Baik Tuan, saya akan melaksanakan perintah Tuan. Baguslah kalau begitu. Jika kau berhasil, aku akan memberi hadiah untukmu. Baik Tuan. Bersama pengawal lainnya, mereka pun bergegas membakar kedai Sulaiman secara diam-diam. Ini dia kedai Baginda Sulaiman. Akan kuhancurkan kedaimu Baginda Sulaiman. Setelah semua selesai, kembalilah mereka kepada Datu Maringgi. Pengawal, pengawal! Ada apa Tuan memanggil saya? Apakah kau sudah menyelesaikan tugas yang kuberikan? Sudah Tuan, aku sudah menyelesaikan tugas yang Tuan berikan. Aku sudah menghancurkan kedai Baginda Sulaiman. Baguslah kalau begitu. Aku akan memberikan kamu imbalan atas pekerjaanmu. Terima kasih Tuan. Baiklah. Sehari setelah kejadian tersebut, seorang Baginda Sulaiman sangat bingung apa yang harus ia lakukan. Hingga ia pun berencana untuk bertemu dengan Datu Sulaiman. Assalamualaikum Datuk. Siapa itu? Wah, Sulaiman, kawan lamaku. Ada apa gerangan kau kesini? Baik, Datuk. Apakah kau tidak mendengar berita tentang tokoku? Toko apa? Ceritakan padaku. Jadi sehari yang lalu ada saja orang yang menghancurkan tokoku sehingga habis. Dan niatku datang ke sini, Datuk, ingin meminta bantuan kepadamu. Bantuan apa itu? Rencana aku ingin meminjam uang kepadamu dan uang itu akan kujadikan usaha baru lagi, Datuk. Boleh saja. Tapi berapa yang kau inginkan? 5 juta saja, Datuk. Baiklah, akan kuberikan. Tapi akan kuberikan syarat dalam waktu 3 bulan. Terima kasih, Datuk. Ini uangnya. Baginda Sulaiman pun pulang dengan senang hati karena telah mendapatkan pinjaman dari Datu Maringgi. Sedangkan Datu sangat senang dengan berjalannya rencana jahat yang ia rencanakan. 3 bulan pun berlalu. Sulaiman tidak kunjung membayar hutang karena kedai barunya pun tidak membantu penghasilannya. Hingga pada akhirnya, Datu bersama kedua pengawalnya datang ke rumah Sulaiman. Ini minumanmu, Baginda. Baiklah. Baginda Sulaiman, Ada apa itu? Siapa yang mengetok pintu sekencang itu? Aku tidak tahu, biar kulihat. Baginda Sulaiman,
Baginda Sulaiman, keluar kau. Ada apa, Datuk? Di mana suamimu? Dia sedang berada di dalam. Panggil dia ke sini. Baginda, Ada apa, Datuk? Bayar utangmu. Ini sudah 3 bulan. Tapi aku belum mempunyai uang untuk melunasi utangmu, Datuk. Sudah tidak ada asal. Ini sudah 3 bulan, sudah melewati perjanjian kita. Aku akan memberimu syarat jika kau ingin mau. Apa syaratnya, Datuk? Kau harus menikahkan aku dengan anakmu Siti Nurbaya. Hah? Syarat macam apa itu, Datuk? Aku tidak akan menikahi anakku dengan lelaki bejat seperti kau. Berani kali kau berkata seperti itu. Siti Nurbaya terkejut mendengar keributan di luar. Ia pun keluar dari kamarnya. Ayah, Ibu ada apa ini? Apakah kalian baik-baik saja? Maaf anakku, aku belum bisa melunaskan utang pada Datuk. Kau harus menikah denganku karena ayahmu tidak dapat melunasi utangnya. Baiklah, Datuk. Akan kulakukan semuanya agar ayah tidak dipenjara. Apa yang kau katakan, anakku? Baginda! Ayah! Ayah! Akhirnya ada surat dari Siti Nurbaya. Sangat merindukannya. Mungkin aku tidak tahu siapa kau itu, Datuk, tapi akan kubunuh kau. Tibalah saat seorang Siti Nurbaya terpaksa menikahi seseorang lelaki tua itu. Terlihat Siti Nurbaya dan Datu Maringgi sedang duduk bersama di pelaminan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dan kawinkan engkau Datuk Maringgi dengan Siti Nurbaya binti Baginda Sulaiman dengan mas kawin 10 gram seperangkat alat sholat dibayar tunai. Terima nikahnya dan kawinnya Siti Nurbaya binti Baginda Sulaiman dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Amin. Alhamdulillah. Amin. Amin. Salam. Di suatu pagi hari, terlihat seorang Siti Nurbaya yang sedang duduk bersedih di bawah pohon yang rindang, menunggu seseorang yang sudah berjanji untuk mengunjunginya setelah sekian lama. Siapakah kau ini? Apakah kau Desyamsu? Kau benar, kasihku. Udah Syamsu, aku sangat merindukanmu, udah. Aku juga merindukanmu, Siti. Sebenarnya apa yang terjadi? Jadi beberapa bulan yang lalu, kedai ayahku dirusakkan oleh Datuk Maringgi. Lalu setelah itu,
Ayah berusaha untuk meminjamkan dana kepada Datuk Maringgi untuk memperbaiki kedai yang telah dirusak oleh Datuk Maringgi. Namun setelah 3 bulan, ayah tak dapat membayarkan hutangnya kepada Datuk Maringgi sehingga ayah ingin dipenjarakan oleh Datuk Maringgi. Maka dari itu, syarat lain agar ayah tidak dipenjara adalah menikahkanku dengannya. Jadi aku terpaksa harus menikah dengannya, Uda Syamsul. Ya Allah, jadi begitu. Siti, apa yang kau lakukan di sini? Apa yang kau lakukan dengan pemuda ini? Aku tidak melakukan apa-apa dengan Uda Syamsul, Datuk. Alah, beraninya kau berbohong. Kali ini kau menang, tapi aku akan kembali. Sementara itu, Datuk Maringgi sedang kesal dan memikirkan apa yang harus ia lakukan untuk membalas dendam. Aku akan membalasmu, Siti Nurbaya dan Syamsul. Pengawal, Iya, ada apa tuan? aku ingin kau pergi ke rumah Sulaiman dan memberitahu dia kalau anaknya sudah mempunyai kekasih baru. Baiklah tuan. Hahaha, rasakanlah dendamku itu, Syamsul. Di rumah Baginda Sulaiman, terlihat Baginda Sulaiman sedang membaca koran sambil menikmati secangkir kopi. Datanglah kedua pengawal itu ke hadapannya. Baginda Sulaiman. Ya, ada apa kau memanggil aku dengan tergesa-gesa? Jadi tadi saya melihat Siti Nurbaya dengan seorang pemuda Baginda Sulaiman. Hah? Apakah benar itu? Itu sangat benar Baginda Sulaiman. Saya melihat mereka berpacaran Baginda Sulaiman dengan mata kepala saya sendiri. Baginda Sulaiman, bangun. Kau kenapa? Baginda Sulaiman, bangun. Kau kenapa Baginda? Bangun Baginda. Baginda, Bangun. Baginda, Baginda. Baginda Sulaiman, bangun. Baginda. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baginda. Bangun Baginda. Bangun Baginda. Baginda Sulaiman pun meninggal akibat serangan jantung yang diderita setelah terkejut mendengar kabar itu. Siti Nurbaya pun terpukul atas apa yang telah terjadi pada ayahnya. Ia hanya duduk di sebelah kubur ayahnya. Hari demi hari berlalu, Siti dan Syamsul memutuskan untuk pergi dari Padang dan hidup di Jakarta untuk berlindung bersama dengan ibunya Siti. Ya benar, saya juga mendengarnya seperti itu. Entah bagaimana kabar itu meletus dengan cepat. Warga-warga membicarakan mereka. Sampailah terdengar oleh Datuk Maringgi dan tampaknya ia kesal sekali. Bu, tunggu sebentar, Bu. Iya, Datuk. Ada apa, Datuk? Aku ingin membeli kue ini. Oh iya, silakan, Datuk. Aku ingin membeli semua. Berapa ini harganya? 1 koin aja, Datuk. Baiklah, ini uangnya. Terima kasih, Datuk. Iya. Pengawal. Iya, ada apa tuan? Apakah kau sudah mendengar ya berita tentang Siti dan ibunya pergi ke Jakarta untuk hidup bersama dengan Syamsul Bahri? Apakah itu benar? Sudah tuan, saya sudah mendengar berita ini dari warga sekitar. Aku tidak bisa menerimanya. Aku tidak ingin Siti Nurbaya hidup bersama dengan Uda Syamsul. Aku ingin kau racunan ini dan berikan kepada mereka. Ini ide bagus tuan. Pergilah pengawal melaksanakan tugasnya hingga mereka bertemu Siti yang masih bersedih atas kepergian ayahnya. Siti? Iya, Tadi ada ada sedikit Tuan. kue. Aku tadi habis dari ke pasar membelinya untuk dan ibumu. Makanlah ini. Jangan terlalu lama larut dalam sedih, Siti. Baiklah, terima kasih Tuan. Wah, ada kue nih. Akan kumakan ini bersama ibuku. Assalamualaikum Ibu. Salam. Ibu, ini ada sedikit kue yang diberikan oleh pengawal dari Datuk Maringgi, Ibu. Mari kita makan bersama-sama, Ibu.
Siti, entah mengapa kepala ibu sakit. Ibu, kau kenapa ibu? Apakah kau baik-baik saja? Ibu. Beberapa saat kemudian, Siti Nurbaya dan ibunya pun jatuh dan meninggal dunia. Sehari tidak terlihat, beberapa warga mengunjungi rumah mereka. Namun, yang mereka lihat hanyalah jasad anak dan ibu itu. Semua warga terkejut dengan misteri mengapa bisa keduanya meninggal begitu saja. Rumor demi rumor menyebar bahwa Datu itulah penyebab semua ini. Pemakaman pun berlangsung setelah ditemukannya mereka. Syamsul Bahri yang mendengarnya pun sempat putus asa. Namun, setelah ia tahu siapa dalangnya, tibalah suatu hari ia bertemu dengan Datu Maringgi untuk membalas dendam semuanya. Akan kubunuh Datuk Maringgi dengan pedang baruku. Wahai Datuk Maringgi, bagaimana kabarmu? Oh, udah Syamsul, sudah lama kau tidak kembali. Ada apa gerangan kau ke sini? Aku ingin membalaskan dendamku karena kau telah membunuh Siti Nurbaya. Berani sekali kau menantangku. Kau itu musuh terlemahku. Rasakanlah ini. Ya. Nah, itulah akibat yang menantangku. Aku harus nah.